Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas mata kuliah akuntansi biaya, pokok bahasan sistem biaya standar. Materi sistem biaya standar ini amat luas, maka untuk menjaga fokus pemirsa, saya akan membagi menjadi beberapa video. Video kali ini adalah pengantar sistem biaya standar dan analisis selisih biaya bahan baku. Untuk analisis selisih biaya tenaga kerja, lihat video saya yang lain. Selisih biaya overhead pabrik yang lebih kompleks, lihat video saya yang lain. Sistem akuntansi biaya standar partial plan, lihat video saya yang lain. Sistem akuntansi biaya standar single plan, lihat video saya yang lain. Semoga video ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, definisinya sistem biaya standar merupakan biaya standar merupakan biaya yang seharusnya terjadi atau dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa yang diperoleh dari estimasi kuantitas barang yang dibutuhkan dan biaya per unit dari barang tersebut. Jadi ada dua komponen ya, kuantitas barang dan biayanya. Ya. Nah, salah satu definisi biaya standar itu adalah yang disampaikan Kinney and Rayburn, specify the expected cost and quantities need to manufacture a single unit of product or perform a single service ya. Jadi perkiraan dari biaya dan kuantitas yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk atau menghasilkan jasa ya. Nah, apa manfaat sistem biaya standar? Satu, sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan produksi pada khususnya dan perencanaan strategik perusahaan pada umumnya. Yang kedua, sebagai panduan kerja. Apa maksudnya? Ya, panduan bagi jajaran pimpinan dan staf serta karyawan bagian produksi, mulai dari manajer produksi, supervisor, kepala regu, dan karyawan produksi sebagai panduan kerja. Lalu yang ketiga, sebagai panduan melakukan evaluasi tentang efisiensi biaya produksi sebagai salah satu ukuran kinerja bagian produksi. Dan yang keempat adalah sebagai alat bagi manajemen perusahaan dalam pengendalian biaya produksi. Saudara pemirsa, untuk yang ketiga dan keempat, sebagai panduan evaluasi dan sebagai alat pengendalian, ini ya, biaya standar ini maksudnya adalah kalau pada materi-materi sebelumnya ketika perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku per unitnya 2.000 dianggap benar, 2.500 dimaafkan, 3.000 dianggap benar. Karena perusahaan belum bisa melakukan evaluasi karena tidak ada pedoman ya. Semua biaya yang dikeluarkan dianggap benar, dimaafkan seperti itu. Nah, sekarang perusahaan punya panduan. Biaya standar per unit itu berapa untuk bahan baku? Misalnya 2.500. Maka kalau biaya bahan baku per unit sesungguhnya yang terjadi 2.000, efisien ya. 2.500 pas. 3.000 boros ya, berarti harus dicari ya, dievaluasi ada masalah di mana. Nah, begitu ya. Sehingga tanpa biaya standar maka manajemen tidak punya dasar di dalam melakukan evaluasi maupun pengendalian biaya produksi. Ya. Baik. Yang dibahas adalah tentang selisihnya atau analysis of variance ya. Selisih biaya produksi secara total merupakan perbedaan antara jumlah biaya produksi sesungguhnya dan jumlah biaya produksi standar yang dibebankan pada produk yang dihasilkan ya. Biaya yang dikeluarkan sesungguhnya dengan biaya produksi standar. Nah, biaya produksi padahal di situ ada 3 komponen, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Maka kita akan pelajari ketiganya ya. Hanya di video ini kita fokus baru pada selisih biaya bahan baku. Nah, jadi ini gambarnya, skemanya. Total selisih itu adalah perbedaan antara total biaya standar dengan total biaya sesungguhnya. Baik, ini untuk selisih biaya bahan baku ya. Kita mengenal
selisih biaya bahan baku kalau perusahaan menggunakan model satu selisih, ya. Kalau perusahaan menggunakan model dua selisih, maka ada dua jenis selisih, selisih harga dan selisih kuantitas. Nah, keuntungannya kalau perusahaan menggunakan model dua selisih ini, nanti perusahaan, manajemen perusahaan bisa melakukan evaluasi. Sumber selisihnya itu di harga atau di kuantitas. Karena yang bertanggung jawab, pusat-pusat pertanggungjawabannya berbeda. Kalau selisihnya di harga, tentu yang bertanggung jawab, yang mempertanggungjawabkan adalah bagian pembelian. Tapi kalau selisihnya di kuantitas, tentu yang mempertanggungjawabkan adalah bagian produksi, ya, mempertanggungjawabkan. Ya. Nah, kita pelajari untuk selisih model satu selisih, namanya selisih biaya bahan baku atau material variance. Selisih biaya bahan baku atau material variance merupakan selisih antara biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Gampang ya. Rumusnya seperti ini. Selisih biaya bahan baku sama dengan biaya bahan baku standar. Tadi saya katakan bahwa yang namanya biaya itu adalah ada dua komponen, harga persatuan dan kuantitas yang dipakai. Ya. Jadi biaya standar itu harga standar kali kuantitas standar, biaya sesungguhnya harga sesungguhnya kali kuantitas sesungguhnya. Tanda minus di sini tidak berfungsi ya, posisinya harus ini yang depan mana, yang belakang mana, begitu tidak. Ini maksudnya adalah dibandingkan. Jadi rumusnya mau dibolak-balik juga boleh ya. Dibandingkan ya biaya sesungguhnya standar dengan biaya sesungguhnya. Jika biaya standar lebih tinggi daripada biaya sesungguhnya, itu selisih yang menguntungkan, atau biaya sesungguhnya lebih rendah gitu ya dibanding biaya standar, namanya selisih yang menguntungkan. Kalau biaya standarnya lebih rendah daripada biaya sesungguhnya, atau biaya sesungguhnya lebih tinggi daripada biaya standar, namanya selisih yang merugikan. Ya, penjelasan dari singkatan ini saudara bisa lihat di bawahnya. Ya, rumusnya dibalik boleh, boleh. Tapi saya suka meletakkan biaya standar di depan, biar kalau perhitungan matematikanya ketemu angka positif, selisihnya menguntungkan. Kalau ketemu angka negatif, berarti besar yang sesungguhnya, ketemu negatif berarti maknanya merugikan. Tetapi rumusnya boleh dibalik. Ini hanya cara saya saja ya. Jadi ini biaya standar ya, yang ini biaya sesungguhnya. Baik. Kalau dibuat dalam bentuk gambar seperti ini ya, tadi saya ulang, selisih antara biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku sesungguhnya. Biaya bahan baku standar adalah perkalian antara harga standar dan kuantitas standar. Biaya bahan baku sesungguhnya adalah perkalian antara harga sesungguhnya kali kuantitas sesungguhnya. Ketemunya namanya selisih biaya bahan baku. Satu selisih seperti ini. Ya. Tapi sayang, kalau ini yang digunakan perusahaan, ketika ada selisih, perusahaan tidak bisa menganalisis lebih jauh. Ini sebabnya karena harga atau kuantitas. Nah, maka muncul model yang kedua, dua selisih tadi. Ya, ini penjelasan saya yang tadi. Ya, jika biaya bahan baku standar lebih besar dari biaya bahan baku sesungguhnya, maka disebut selisih menguntungkan atau favorable variance. Jika biaya bahan baku standar lebih kecil dari biaya bahan baku sesungguhnya, maka disebut selisih merugikan atau unfavorable variance. Baik, saya lanjutkan. Tadi perusahaan tidak bisa melakukan analisis lebih lanjut. Penyebab selisihnya itu di harga atau kuantitas, maka perusahaan boleh menggunakan model yang dua selisih. Ya. Kalau model dua selisih, ini ada selisih harga, sebagaimana saya sampaikan di depan, dan selisih kuantitas. Yang pertama kita pelajari selisih harga. Selisih harga bahan baku atau material price variance dihitung dengan cara ini. Harga standar dibandingkan dengan harga sesungguhnya dikalikan kuantitas sesungguhnya. Ya, S-nya ini selisih harga. Ya, ini harga standar per unit, harga sesungguhnya per unit. Ya, lalu kuantitas sesungguhnya yang dipakai dalam produksi. Gampang banget ya. Ya. Berikutnya kalau selisih kuantitas bahan baku atau material quantity variance berarti yang dibandingkan adalah kuantitasnya. Tadi selisih harga yang dibandingkan harganya, selisih kuantitas yang dibandingkan adalah kuantitasnya ya.
Maka selisih kuantitas sama dengan kuantitas standar dibandingkan dengan kuantitas sesungguhnya dikalikan harga standar bahan baku per unit. Rumusnya seperti ini, ya. Kalau kita buat dalam bentuk skema atau gambar seperti ini, ya. Ini biaya sesungguhnya pada kuantitas sesungguhnya. Biaya standar pada kuantitas standar. Biaya standar pada kuantitas standar. Sorry, ini biaya standar pada kuantitas sesungguhnya. Yang ini biaya standar pada kuantitas standar. Coba kalau tadi yang model satu selisih kan perbandingan antara ini biaya standar dengan ini biaya sesungguhnya. Sayang ini saya menggambarnya biaya standarnya di paling kanan. Kalau biaya standarnya di paling kiri itu bisa konsisten dengan tadi. Ini saya yang nggak konsisten menggambarnya. Tetapi tidak salah, tidak salah. Ya, ini hanya posisinya menjadi tidak konsisten dengan tadi. Ya, antara ini ke sini ketemu selisih harga, antara ini ke sini ketemu selisih kuantitas. Akan saya buktikan. Ya. Biaya sesungguhnya pada kuantitas sesungguhnya. Kalau saya tulis dalam bentuk rumus seperti ini. Harga sesungguhnya kali kuantitas sesungguhnya. Itu adalah biaya sesungguhnya untuk biaya bahan baku. Yang ini, tengah, biaya standar pada kuantitas sesungguhnya. Kalau saya tulis dalam bentuk rumus berarti harga standar pada kuantitas sesungguhnya. Yang sebelah kanan, biaya standar pada kuantitas standar. Berarti kalau saya tulis rumus, harga standar kali kuantitas standar, HST kali KST. Nah, selisih antara ini ke sini disebut selisih harga. Coba lihat ini, K-nya, kuantitasnya sama apa enggak ini? Ini KS, yang di sebelah kanan juga KS. Berarti K-nya tidak berselisih. Ya, yang berselisih apanya? Hanya harganya. Yang di sini harga sesungguhnya, yang di sini harga standar, ya pasti ada selisih. Sehingga selisih harga itu rumusnya pasti harga standar selisihkan dengan harga sesungguhnya kalikan kuantitas sesungguhnya. Kalau nggak percaya lihat di depan tadi rumusnya. Gampang ya? Nah, ini selisih harga. Berikutnya selisih kuantitas. Yang berbeda pasti kuantitasnya. Nggak percaya kita cek. Harganya hanya sama apa enggak ini? Ini HST, ini HST. Nah, sama ya. Yang ini KS, yang ini KST, ya berselisih nih, selisih kuantitas. Sehingga selisih kuantitas rumusnya KST diselisihkan dengan KS min KS kali HST. Nah, total selisih, model satu selisih, ini asbabun nuzulnya, asal usulnya, itu adalah angka ini ditambah dengan angka ini. Selisih harga ditambah dengan selisih kuantitas, jadinya seperti ini. Coba ini ya. HST min HS dalam kurung kali KS. Ini kalau diudari itu apa bahasa Indonesianya ya? Dilepas itu yang dalam kurung ini kalau dikalikan ya ini menjadi HST kali KS min HS kali KS. Setuju ya, saya ulang. HST kali KS min HS kali KS. Ketemunya ini, HST kali KS min HS kali KS. Ditambah selisih kuantitas. Ini kalau diudari, dilepas, KST kali HST min KS kali HST. Nih, KST kali HST min KS kali HST. Ya, kalau yang suka mengotak-atik rumus ini ya. Kalau tidak suka ya sudah lihat rumusnya di depan tadi seperti apa. Ini kalau yang menikmati saja ya. Nah, ini ada angka-angka yang sama ini antara angka ini. Nah, ini karena sama saya hapus ini dengan ini. Nah, karena yang depan itu adalah positif HST kali KS, yang belakang minus KS kali HST. Ini angkanya akan nol ini karena positif ketemu negatif dengan angka yang sama. HST kali KS ya ini saya hapus, dan minus KS kali HST, ini saya hapus. Sehingga tinggal minus HS kali KS plus KST kali HST. Nah, ketemunya ini selisih biaya bahan baku HST kali KST minus HS kali KS. Semoga bisa dipahami lah. Menurut saya ya, menurut pemahaman saya selama ini, penglihatan saya selama ini, media saya ini yang terbaik di dalam menjelaskan analysis of variance di pokok bahasan sistem biaya standar ya. Jadi kelihatannya loh ya. Jadi yang terbaik di dalam menjelaskan materi ini, media pembelajaran saya ini ya.
Baik, sekarang untuk menguji pemahaman saudara, kita lihat contoh soal dan penyelesaiannya. Misalnya, PT Adidas adalah salah satu perusahaan yang memproduksi alat-alat dan properti olahraga. Salah satu produknya berupa bola untuk sepak bola. Manajemen perusahaan menetapkan standar biaya produksi setiap satu buah bola sebagai berikut. Bahan baku 2 meter persegi kulit sintetis. Ini untuk setiap satu buah bola. Setiap satu buah bola itu menghabiskan bahan bakunya 2 meter. Ya. Harga kulitnya standarnya 100.000 per meter. Jam kerjanya 4 jam. Tarif tenaga kerjanya 20.000 per jam. Jadi ini data yang kita pakai itu nanti yang bahan baku saja, ya. Yang jam kerja dan sebagainya ini untuk pembahasan materi berikutnya, ya. Data produksi dan biaya produksi pada bulan Mei 2020 disajikan sebagai berikut. Jumlah produksi selama bulan Mei sebanyak 1.000 bola, sudah selesai anggapannya, ya. Jumlah bahan baku yang dipakai selama bulan Mei adalah kulit sintetis sebanyak 1.900 meter persegi dengan harga kulit sintetis 110.000 per meter persegi. Berikutnya, keterangan berikutnya ini untuk pembahasan selisih biaya tenaga kerja. Jumlah jam kerja, tarif tenaga kerja, ini untuk pembahasan berikutnya. Ya. Nah, berdasarkan data di atas, hitunglah 1. Selisih biaya bahan baku, ini berarti 1 selisih. Ya. 2. Selisih harga bahan baku, 3. Selisih kuantitas bahan baku. Berarti yang nomor 2 dan nomor 3, ini model 2 selisih. Baik, penyelesaiannya bagaimana? Ini. Ya, ini kita ringkas, informasi-informasi ini kita ringkas, informasinya menjadi seperti ini. Ya, jadi ada informasi HST, harga standar, KST, kuantitas standar, HS, harga sesungguhnya, KS, kuantitas sesungguhnya. Nah, ini kita ringkas ini untuk mempermudah perhitungan. Ya. HST, 100.000 dari mana? Ini informasinya. Ada ya, 100.000 per meter persegi, harga standar. Ya. Kuantitas standar dari mana informasinya? Ini. Kita memproduksi 1.000 bola, setiap bola butuh 2 meter, berarti kuantitas standarnya 2.000 meter persegi. Ini gampang ya. Yang ketiga, HS dari mana informasinya? Ini HS. Ini 110.000 per meter persegi. KS informasinya dari mana? Dari sini. Nah ini, ya 1.900 meter persegi. Oke, setelah ringkasan data kita temukan, kita hitung ya. Selisih biaya bahan baku ya. HST kali KST min HS kali sudah tinggal masukkan rumus 100.000 kali 2.000 min 110.000 kali 1.900 sekian minus sekian. Selisihnya 9 juta merugikan. Kok merugikan, Pak? Biaya standarnya 200 juta, biaya sesungguhnya 209 juta. Biaya bahan baku maksudnya. Ya, saya ulang, biaya bahan baku standar 200 juta, prakteknya, kenyataannya biaya bahan bakunya habis 209 juta. Ada selisih 9 juta yang merugikan, unfavorable variance. Gambarnya seperti ini. Lebih mudah pakai rumus atau pakai gambar silahkan ya. Ini bandingkan dengan ini, ketemunya 9 juta merugikan. Oke, gampang ya, gampang banget ya. Berikutnya, untuk selisih harga, rumusnya masukkan. Selisih harga sama dengan HST min HS kali KS. HST sudah ada datanya, HST sudah ada datanya, HS sudah ada 110.000, ya. Kalikan KS, sudah tinggal dihitung 19 juta merugikan. Kenapa merugikan? Harga standarnya itu 100.000, prakteknya dapat harga, kenyataannya dapat harga 110.000. Nah ini tinggal nanti manajer pembelian mempertanggungjawabkan. Memang ada kenaikan harga atau apa dan seterusnya. Ya. Sedangkan selisih kuantitasnya KST min KS kali HST. KST-nya 2.000 dibandingkan dengan 1.900 dikalikan 100.000. Ketemunya sekian, ketemunya 10 juta yang menguntungkan. Karena apa menguntungkan? Standarnya itu habis 2.000 meter. Kenyataannya kok hebat banget ini. Cuma butuh 1.900, berarti manajer produksi hebat banget, efisien. Ya, menguntungkan 10 juta. 19 juta rugi, 10 juta untung. Kalau digabung 9 juta rugi. Harus sama dengan yang satu selisih tadi. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, jadi tadi ini 19 juta rugi, selisih kuantitasnya 10 juta untung, kalau digabung 9 juta rugi.
Gampang banget ya. Begitu, semoga bisa paham lah ya. Nah, sekarang untuk latihan ini, ya, latihannya ini. Coba ini yang penting ya. Dari jumlah tersebut sebanyak 900 bola telah selesai dan 100 bola masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian seperti ini. Kalau tadi kan bola 1000 sudah selesai semua ya. Berarti kebutuhan bahannya kalau 2 meter ya 2 meter kalikan 1000 yang tadi. Kalau yang sekarang berarti ada produk selesai, ada produk dalam proses. Cuman ini mudah banget karena produk dalam prosesnya yang 100 itu juga tingkat penyelesaiannya 100%. Berarti ya 900 dan 100 berarti ya butuhnya 1000 bola. Anggap saja 1000 bola itu ya. 1000 kali 2 meter. Nah, nanti untuk yang berikutnya, untuk yang BTK baru berpengaruh informasi ini ya. Coba ini dikerjakan, dicoba ya. Diminta 1 selisih biaya bahan baku, 2 selisih harga bahan baku, 3 selisih kuantitas bahan baku. Demikian materi untuk analisis selisih biaya bahan baku. Untuk materi-materi berikutnya disimak di video saya yang lain ya. Selisih biaya tenaga kerja, selisih biaya overhead pabrik, akuntansi single plan, akuntansi partial plan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.